Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi ya dengan Bu Guru. Nah, minggu ini kita akan masuk pembelajaran yaitu tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, sebelum belajar, yuk disiapkan dulu bukunya. Dan jangan lupa baca doa dulu ya. Yuk, bersama-sama kita membaca doa. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, pekan ini kita akan belajar tentang ungkapan perintah pada tema 6 subtema 3. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Apa ayo kalimatnya? Iya, benar. Buanglah sampah di tempatnya. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda seusia kita. Contoh ungkapan perintah, tolong ambilkan aku sapu. Rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Anak-anak hebat, tahukah kalian, ungkapan perintah dapat disampaikan menggunakan kata-kata yang santun. Nah, contohnya adalah tolong, cobalah, silakan, atau kiranya. Kita juga harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Yuk, perhatikan cara murid menanggapi suatu perintah dari gurunya berikut ini. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Iya Bu, segera saya laksanakan. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap, Bu. Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik Bu Guru. Nah, kalimat tersebut merupakan cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Ungkapan perintah bisa disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Ungkapan perintah dalam bentuk tertulis dapat kamu temui pada poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster ialah 1. Gunakan gambar sesuai tema. 2. Tentukan pesan yang akan disampaikan. 3. Buat pesan dalam kalimat singkat, jelas, dan menarik. Nah, berikut ini Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster, mereka akan menyampaikan pesan. Nah, harapan mereka, warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Berikut salah satu contoh posternya. Nah, anak-anak hebat, kalian juga bisa membuat poster untuk mengajak orang di sekitarmu dalam menjaga lingkungan.
Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bunyi sila-sila Pancasila? Ya, pada tema sebelumnya kalian sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Siapa hayo yang masih ingat bunyi sila ke-3? Ya, betul. Sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sila ke-3 Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Simbol dari sila ke-3 Pancasila yaitu pohon beringin. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai atap rumah. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Pohon beringin melambangkan rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-3 Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Bekerja sama membersihkan sekolah. 2. Mengutamakan kepentingan umum. 3. Bergaul tanpa membedakan suku dan agama. 4. Tertib saat upacara bendera di sekolah. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak hebat, ingatlah kembali cara mengukur dan membandingkan berat benda yang telah kalian pelajari. Selanjutnya, berat benda dapat diukur menggunakan timbangan yang sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah gantungan baju, kelereng, koin, dan kantong plastik transparan. Cara mengukur benda menggunakan timbangan sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat penimbang. Lalu, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan dan masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Lalu, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Jangan lupa kalian catat berapa kelereng dan koin yang diperlukan sampai seimbang. Lalu, kalian bisa timbang benda-benda yang lainnya. Anak-anak hebat, hari ini murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Mereka mengukur berat sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Nah, berikut merupakan hasil pengukuran berat sampah. Sampah plastik sama dengan 2 bola tenis. Berat sampah kaleng sama dengan 4 bola tenis. Dan berat sampah kertas sama dengan 3 bola tenis. Nah, berdasarkan berat sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis kaleng. Dan sampah paling ringan yang dibuang siswa adalah sampah jenis plastik. Urutan sampah dari yang terberat adalah sampah kaleng, sampah kertas, dan sampah plastik. Sedangkan urutan sampah dari yang paling ringan adalah sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Nah, anak-anak hebat Bu Guru, sekarang kita akan belajar tentang karya seni dari bahan yang lunak. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa tanah liat merupakan salah satu bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan? Hal ini karena tanah liat sangat lunak, mudah dibentuk, dan mudah didapatkan. Contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat yaitu vas bunga, cangkir, topeng hiasan dinding. Contoh yang lainnya yaitu pajangan kelas,
Karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah, karya tersebut dibuat dengan cara dicetak pada cetakan tertentu. Berikut urutan cara membuatnya ya. Pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, keempat, keringkan hasil cetakan dengan cara dijemur atau dibakar. Agar terlihat lebih indah dan menarik, pajangan tersebut dapat dihias menggunakan cat warna-warni. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Berikut merupakan contoh tanah liat cetakan yang sudah dihias. Nah, Bu Guru ingin menghias topeng hiasan dinding. Kira-kira dihias dengan warna apa ya yang bagus? Nah, topeng dapat menggambarkan sifat manusia. Ada topeng yang lucu, pemberani, menyeramkan, atau ramah. Untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Nah, topeng berwarna merah menggambarkan sifat berani. Topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Dan topeng berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Nah, sekian pembelajaran kita pekan ini tentang tema 6, subtema 3. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.